Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami channel The Dewa. Kali ini kami akan berbagi cerita tentang kondisi kebun kami, kebun belakang yang berisi tanaman-tanaman pangan, yaitu sayur-sayuran dan teman-temannya di saat musim hujan. Stay tune ya, jangan skip. Jangan lupa yang belum subscribe boleh subscribe dan komen, like, dan share. Ini yang tanaman-tanaman unyil. Nah, video ini ditemani Adam Sony. Ini adalah tanaman-tanaman yang berada di teras bawah, teras belakang bawah. Ini kotor banget, belum sempat dibersihkan. Jadi sebagian ini tertutup naungan, ya, jadi partial shade, dan ada juga yang full sun, tapi nggak sampai sore sih. Jadi di sini di bagian teras bawah ini mataharinya itu kena sampai sekitar jam 1 jam 2-an gitu deh. Jadi ada beberapa tanaman yang masih kecil juga kami simpan di sini. Ini kami menanam pakcoy merah. Saya suka sayuran-sayuran yang berwarna agak kemerahan gitu. Jadi saya tanam pakcoy merah. Ini adalah kale curly yang sering dipotekin ya. Itu tadi ada bekas potekannya. Ini juga kale curly juga. Dan saya lagi banyak nanam kale curly nih sekarang. Itu ada pakcoy merah lagi, cantik banget kan. Belum terlalu besar. Ini wadahnya ini saya menggunakan wadah bekas galon mineral ya. Galon mineral yang bisa bisa dipotong dengan mudah. Ini adalah saya lupa tuh, kayaknya kale juga, cuman jenis kale apa kurang tahu. Ini kale curly lagi, seperti yang tadi di awal. Ini tempatnya nggak terlalu besar. Ini adalah kailan ya, kailannya lagi bolting nih, kepanasan. Nah, ini saya juga nggak tahu nih, belum ada ciri-ciri kuntumnya, apakah bunga kol atau brokoli. Nanti kita lihat ya kalau dia sudah berbunga. Ini kale curly juga. Ini media tanamnya entah sepertinya mungkin beda-beda ya. Jadi ada yang subur, ada yang enggak. Ini kale rainbow, Lacinato rainbow. Cantik banget ini, cuman tadi siang tuh panas banget, jadi pada layu gitu. Jadi nanti biasanya kalau udah agak sore dan kena air dia sudah segar lagi. Ini selada merah, belum punya banyak, main memperbanyak. Rasanya enak nih dan cantik juga, cuman ini belum terlalu besar ya, masih kecil, jadi belum roset. Terus baru ada 3 nih selada. Ini adalah tomat. Ini barisan kale ya, lihat tuh. Ada kelihatan kan ada beberapa kale curly di sini. Dan soalnya dia yang paling telat dipindah tanamkan. Itu yang tadinya kurang subur tuh, warnanya kuning. Alhamdulillah daun barunya mulai menghijau kembali. Ini ada gulma, saya ambil, saya buang. Ini adalah kale curly juga. Tempatnya kegedean nih kelihatannya karena memang dia belum bergede. Ini juga masih barisan kale curly. Itu pakcoy, tapi nggak tahu masih kecil aja, kayak media tanamnya kurang bagus. Ini barisan tomat ya. Tadi ini yang masih kecil-kecil, nggak tahu deh nanti dia bisa gede enggak. Ini adalah tadi tuh marigold. Ini kale Siberian Siberian Russian ya, pokoknya antara dua itulah. Terus ini
kale red rubble. Cuman ini media tanamnya banyak kutu-kutunya, jadi lagi disimpan di sini. Di situ karena yang paling di bagian bawah itu panas banget. Ini adalah kale lasin, ini dazzling bu. Dia mirip sama kale nero lacinato, tapi dia bagian tengahnya itu urat daunnya warnanya agak pink, semu-semu pink. Ini kalau salah tolong betulkan ya. Kalau sepengetahuan saya ini namanya dazzling blue. Itu dia nggak terlalu besar karena disimpan di pot atau planter bag yang nggak terlalu besar juga. Ini cuma 5 liter. Ini adalah tomat. Ini ya tomatnya ada yang masih kecil. Ini mint, beli di supermarket, di potek. Terus sebagian saya stek di sini, saya tanam. Alhamdulillah. Jadi ini udah dipotek lagi, ini di stek lagi. Untuk yang di sebelahnya ini semayan kale lagi, belum besar, udah dipindahkan karena suka diorak-arik sama kucing. Ini adalah beet, cuman nggak tahu nih bakal hidup nggak, tempatnya kecil. Ini lobak putih, masih rame-rame. Nanti kalau kalau memungkinkan bisa pindah tanam. Ini kale curly lagi, cuman entahlah tiba-tiba ada kaladium di situ tumbuh, bayam merah, kale curly lagi. Wah, emang lagi melihara banyak kale curly kita. Ini entahlah kale apa itu. Kalau dilihat dari penampakannya mah kayak Siberian. Di sebelahnya saya tanam marigold juga. Ini yang baru dipindah tanamkan, masih kecil-kecil, entah survive atau enggak. Ini kena tadi pada gundul, kena siput nggak bercangkang. Ini bunga matahari. Ya, kalau yang ini adalah di bagian utama ya, bagian utama backyard. Ini adalah yang tadi itu kailan. Ini ada belimbing wuluh juga di sini. Terus ini bunga matahari yang kurang matahari. Entahlah dia nanti bakalan berbunga enggak, karena sekarang udah mulai matahari enggak terlalu full ya, karena udah masuk musim hujan. Ini bunga matahari yang udah kering. Ini banyak yang mati, ini kayaknya perlu diperbarui media tanamnya. Itu ada kailan, ini mulberry, ini juga kayak perlu dipangkas biar rajin berbunga lagi. Ini kale curly lagi, masih kecil. Di sebelahnya itu ada Siberian 2. Jadi dia yang terakhir dipindahkan di sini. Terus tadi nggak mau nanam kale curly di situ sih, ini Siberiannya, cuman karena kelihatannya masih kosong jadi saya simpan curly di situ. Ini bunga matahari juga. Nah, kalau yang tadi itu kan cuma 2 di ujung. Ini nggak tahu nih di ketiak-ketiak daunnya banyak calon bunga-bunga tuh. Ada banyak sekali dibanding dengan yang lain. Karena ada kan bunga matahari itu hanya yang ada 1 bunga, ada yang tadi cuma 2. Ini nggak, kebetulan tuh banyak. Ini entahlah ini cabai dia mau berbuah atau enggak. Tadinya kena hama full tuh, cuman kayaknya udah ada yang seger tadi. Ini itu gulma. Nah, ini adalah kale nero yang subur banget. Ini habis kena air jadi kayak ada bentol-bentol gitu. Barusan ada gerimis. Terus ini tuh aslinya gede banget. Kayaknya kale nero paling gede di sini deh, di kebun ini. Bukan, terus gedenya tuh dari bawah karena kayaknya dia emang ya gede lah. Ini dibandingkan dengan yang di sebelah-sebelahnya yang telat pindah, yang 1 berdua. Nah, lihat ini gedenya segini. Kalau yang tadi tuh mungkin cuman separuhnya. Nah, ini bunga matahari juga nih yang kayak harus dipanen. Itu di sana kacang panjang. Ini ada pepaya Jepang. Lumayan gede ya, padahal ini ditanam di planter bag. Nggak tahu berapa liter nih. Lupa. Kayaknya cuman 20 liter gitu. Kayaknya akarnya udah ke bawah. Ini ada mulberry dan bunga matahari kecil. Ini pare. Dia belum punya ajir, belum merambat, belum ada rambatannya.
Ini adalah mulberry yang ditancap, stek mulberry yang ditancap. Alhamdulillah tumbuh daun di sini. Mudah-mudahan bisa sampai besar juga. Ini sama kayak tadi, apa sih namanya? Pare lagi. Saya rambatkan ke pohon pepaya Jepang. Nah, ini kali kerli yang udah lumayan besar nih. Ini asli satu pot ada 2 kalau nggak salah. Tapi lumayan bisa tumbuh gede, yang satunya kecil. Biasa ya kalau dalam satu tempat ada beberapa tanaman itu kadang ada yang kalah gitu ya, kalah saing. Jadi yang satu lebih besar, satu lebih kecil. Nah, ini sebenarnya bukan Nero, ini kayaknya Dazzling Blue. Ini sama kayak yang tadi, daunnya uratnya, cuman di sini nggak terlalu kelihatan pinknya ya, dan kayak kurang sehat. Ini baru dipindahkan di sini, tadinya di tempat yang lebih kecil. Ini adalah terong terong yang tumbuh dari biji-biji yang berjatuhan. Ini ini juga rainbow, Nero Lacinato rainbow. Saya beri tutup seperti itu karena suka dimakanin tikus, karena ada tikus yang kesini gitu. Jadi biar tikusnya tuh nggak naik. Jadi pakai apa? Bingung, ya udah pakai itu. Ya alhamdulillah lumayan aman. Tadinya ada 3 itu di dalam satu pot, yang bertahan hanya 1 karena telat ngasih penghalang tikusnya. Itu pada bolong-bolong kena belalang. Kemarin kena serangan belalang, ya kami biarkan saja kebetulan karena daunnya lagi banyak. Terus ini adalah jagung. Baru pertama kali nih nanam jagung berbuah satu, entahlah nanti dia jadi gede enggak. Ini juga curly yang untel-untelan. Tadinya isinya satu tempat ini banyak banget ya, kalau nggak salah ada 4, baru dipindah-pindahkan karena jadi sasaran empuk. Ini nih belalang dan siput tak bercangkang. Nih baru dipindahin ke sini. Ini tadinya pot ini apa sih namanya tuh, ada bekas potekannya. Kembang kol. Kembang kolnya sudah habis dan kami telat menyemainya. Ini adalah kali red rubel. Cantik ya, cantik banget. Tuh. Ada 3 planter bag nih di sini yang kami tanami kale red rubel. Nah, ini kebetulan satu planter bagnya isinya banyak. Ini adalah kale Siberian. Ya, jadi ada kale red rubel, Siberian, sama ada kenikir juga di situ. Nah, ini isinya kale red rubel aja. Daripada bolong-bolong kena belalang juga. Ini tadinya bareng sama kembang kol, tadi bekas guntingan kembang kol. Dan ini adalah kale red rubel juga. Nah, ini satu tempat isinya 2 tanaman kale red rubel. Ini planter bagnya planter bag 15 liter ya. Terus ini adalah red Russian. Udah pokoknya lagi bocel-bacel semua nih tanaman kena belalang, karena kami ini juga ya menanam secara organik. Kami nggak pakai pestisida gitu, dan jarang pakai pesnap juga enggak gitu. Jadi ya udahlah apa adanya aja. Alhamdulillah masih banyak yang bisa dimakan. Jadi sodakoh ke belalang dan kawan-kawannya. Ini adalah bunga matahari yang mau dipanen juga, kayaknya udah nunduk. Ini adalah kale curly dan Siberian. Lihat, kalau mau tahu bedanya kale curly dan Siberian tuh, ya mirip ya, sama-sama keriting, tapi kalau kale curly itu lebih halus, dan kalau kale Siberian tuh lebih berurat dan permukaannya tuh dia berbulu kalau yang Siberian. Ini satu-satunya kembang kol yang tersisa. Yang lainnya sudah habis dipanen. Ini bunga matahari yang perlu dipanen juga bijinya. Ini juga. Nah, ini kale Nero lagi. Nah, kalau ini panjang ya. Entahlah apa ini black magic ya. Saya agak susah membedakan kale Nero Lacinato sama black magic. Itu. Cuman kayaknya Nero biasa, karena kalau black magic kan mungkin lebih hijau ya ininya, daunnya. Kalau ini biasa aja. Tuh, ini subur nih. Padahal satu planter bag bertiga, cuman meskipun kurus-kurus ininya batangnya, tapi daunnya banyak. Ini yang bolong-bolong karena kemarin itu banyak belalang yang singgah. Ini adalah kalau nggak belewah melon. Ini masih kale red Russian, habis kena air gerimis. Belang bentong ini juga rainbow.
Lacinato rainbow. Banyakan kale ya. Ya karena saya lagi menggemari kale. Ini sorel, cuman sorel bingung mau dimakan gimana karena di sini pahit, mungkin karena terlalu panas ya. Ini kale curly lagi. Emang enak sih kale curly sama si yang saya suka makan mentah itu kale curly sama ini Lacinato rainbow, kale nero lacinato. Kalau yang Siberian sama red Russian saya lebih sering dimasak. Bukan dimasak sih, jadi diblansir sebentar terus dicocol pakai sambal. Ini yang gede ini, kayak yang paling gede di sini, kale curly yang terbesar. Tapi umurnya masih belum terlalu tua ya, masih muda, jadi dia belum terlalu keriting. Biasanya makin gede, makin berumur, dia makin keriting. Ini adalah ada jagung lagi. Belajar menanam jagung di kebun kita. Itu. Dan di sana itu tempat composting kita, komposter. Dan ini adalah semayan bunga marigold kuning. Tuh dari temen benihnya, bunganya. Ini marigold cracker jack, tapi belum tumbuh, baru pecah benih. Ini belewah, tapi nggak tahu nih, kayaknya bukan musim panas dia bakal hidup atau enggak. Ini adalah zinnia, mudah-mudahan dia bisa membesar ya. Ini juga zinnia yang baru pindah dari persemaian. Ini kacang panjang merah loh. Jadi tapi belum ini ya, belum belum ada kacangnya, jadi saya belum tahu apakah bentuk warnanya merah atau hijau. Cuman kalau batangnya tadi agak merah ya, beda sama yang kacang panjang biasa yang nggak ada merah-merah. Nah kalau ini adalah ini agak shading juga ya, ini di bawah pohon mangga. Ada, cuman salah penempatan sih, cuman belum sempat dipindah-pindahkan aja. Ini ada beberapa tabu lampot di sini, ada aneka jeruk. Tadinya nggak berbuah-buah, cuman alhamdulillah akhirnya berbuah juga. Dan ini adalah kangkung. Ini kangkungnya mulai lebat, baru sekali panen. Ini ada curly dan beberapa persemai. Ini adalah bagian pojok backyard yang tanahnya lebih tinggi dan isinya tuh sebenarnya bebatuan sisa renovasi yang ditimbun sedikit tanah, akhirnya begini gitu. Jadi tanahnya nggak terlalu banyak. Kami coba buat bedengan di sini, dan yang bertahan dan yang nampaknya tumbuh rimbun di sini malah ini terong. Udah kayak hutan aja ini terongnya. Ini terong lalap ungu ya, dan dia malah sampai jarang keambil. Ini lagi berbuah ini. Ada yang kecil, ada yang gede, seringnya matang sampai tua di pohon, akhirnya malah jadi jadi calon-calon pohon baru gitu pada tumbuh. Ini juga yang bagian tengah tuh banyak ya, nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa gitu yang harusnya diambil, malah akhirnya menua di situ. Dan ini di bedengan ini diisi dengan bayam Brazil. Bayam Brazil juga terkenal bandel ya. Ini jarang dipupuk, jarang di bawahnya tanahnya juga kurang, isinya cuma kompos dan tanah sedikit, tapi alhamdulillah survive. Tuh, dan ini ada beberapa cabai yang ini juga nggak tahu nih, malah cabainya malah survive di sini. Di sana yang di planter bag malah rewel. Ada kenikir juga, dan ada ginseng Jawa di sini. Dan ini yang di planter bag ini ada yang tadi itu ada kecombrang. Nah, ini adalah apel futsa yang berbuah untuk kedua kalinya. Tadi yang masa berbuah untuk kedua kalinya, ini baru pertama kali berbuah, dan ini yang kedua. Yang pertama itu nggak sebanyak ini, bakal buahnya tuh cuma beberapa biji. Ini alhamdulillah ya Allah banyak nih, dan lihat bunganya juga banyak. Saya suka nih rasanya apel putsa ini, mirip-mirip apel biasa ya, cuman dia bijinya tuh lebih besar gitu. Kalau apel yang biasa dimakan itu kan bijinya kecil-kecil ya, ini bijinya besar dan enak lah rasanya, kayak mirip-mirip apel Malang ya kalau nggak salah. Yang udah matang tuh enak banget. Ya, itu adalah bedengan di bagian belakang.
belakang. Di kebun belakang ini juga kami menanam ini pepaya yang dari sisa makan itu. Cuman karena tidak terplanning gitu ya, jadi asal simpen-simpen aja ternyata tumbuh. Akhirnya ya tumbuhnya juga kurang beraturan seperti ini. Di pojokan sana ada pisang juga dan ada beberapa tanaman rambat di sini tapi kurang ini ya. Jadi ada beberapa yang diserbu sama tikus dan saya tanam tomat juga dan ada bunga matahari di tengahnya. Oke Sobat Kebun Dewa, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Selamat menghijaukan bumi.